Salam, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran bab 6 hak asasi manusia. Subpokok pembahasan pada pagi hari ini adalah budaya kasih versus budaya kekerasan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati dalam hidup ini. Kini kami ingin belajar bersama tentang permasalahan dunia saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami persoalan-persoalan dunia kami, serta kami pun ikut ambil bagian dalam mengatasi permasalahan itu melalui cara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adikku sekalian, pada pembahasan ini kita akan melihat berbagai pandangan-pandangan di masa lampau mengenai dunia. Pandangan gereja di masa lampau, gereja sering memandang dunia sebagai tempat yang berdosa, tidak berharga, berbahaya, jahat, tidak termasuk lingkup keselamatan manusia, bahkan menjadi halangan dan rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatannya sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci 1 Yohanes bab 5 ayat 19, bandingkan juga Roma bab 12 ayat 2. Di sini pembahasan akan kita bahas menjadi 3. Bagian pertama itu mengenai perkembangan dunia. Pada sejak abad pencerahan atau Renaissance, manusia mulai berpikir tidak hanya tentang Allah, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Berbagai pandangan baru mulai ditelaah. Pandangan gereja terhadap dunia pun mulai berubah saat itu. Bagian yang kedua, sikap baru gereja. Dunia merupakan keluarga manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya. Pentas berlangsungnya sejarah umat manusia yang ditandai dengan usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangan. Manusia membangun persekutuan dengan manusia lain dalam masyarakat sesuai dengan kodrat manusia. Sebagai makhluk yang bermasyarakat, inilah yang dikehendaki Allah agar manusia membentuk satu keluarga. Nah, bagian yang ketiga di sini adalah tugas gereja. Tugas gereja itu adalah mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Tugas gereja bukan hanya menyebarkan agama, tetapi juga melainkan kabar gembira kerajaan Allah itu yang sebenarnya dalam dunia yang majemuk ini. Menurut Gaudium et Spes, yang harus menjadi perhatian gereja masa kini antara lain, yang pertama itu martabat manusia.
Yang kedua, masyarakat manusia. Dan yang ketiga atau C, usaha dan karya manusia. Sini kita akan bahas satu-satu mengenai A, martabat manusia. Peran gereja adalah yang pertama itu membebaskan martabat kodrat manusia, misalnya manusia lebih mendewakan tubuhnya atau sebaliknya. Yang kedua, menolak dengan tegas perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Yang ketiga, menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Bagian B, masyarakat manusia. Yang pertama, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, contohnya karya amal dan sebagainya. Yang kedua, mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Yang ketiga, karena universalitasnya, gereja dapat menjadi pengantaraan yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda hidup budaya dan politiknya. Bagian C, usaha dan karya manusia. Gereja akan tetap meyakinkan putra-putri dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, bila sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Bagian keempat ini ada 8 persoalan sosial aktual yang akan dibahas. Yang pertama, A, hak asasi manusia. B, ketidakadilan gender. C, ideologi. D, sistem ekonomi. E, keutuhan lingkungan hidup. F, pemanfaatan media massa. G, rekayasa genetika. Dan H, yang terakhir, perdamaian. Jadi demikianlah pembahasan tentang materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.